Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah setengah tahun hidup di tengah pandemi ini. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas orang yang tidak pandai berterima kasih. Apa saja ciri-ciri orang yang tidak pandai berterima kasih? Bagaimana orang-orang tersebut bisa ada di tengah-tengah kita? Dan bagaimana cara mengatasi orang-orang tersebut? Nama saya Titan Kurniawan dengan NIM 08 2018 052. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai topik kita pada hari ini, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu berterima kasih. Berterima kasih memiliki kata dasar terima kasih. Menurut KBBI, terima kasih itu berarti rasa syukur. Dan bisa diartikan bahwa berterima kasih adalah mengucap syukur, melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan dan sebagainya. Sudah sewajarnya apabila kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada orang yang telah membantu kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lupa diri apabila bahwa dirinya telah dibantu? Itu sangat jelas bahwa orang tersebut tidak pandai berterima kasih. Lalu apa saja sih ciri-ciri orang yang tidak pandai berterima kasih? Yang pertama, datang saat ada butuhnya saja. Orang-orang yang seperti ini biasanya sangat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Biasanya mereka datang minta tolong pada saat tertentu saja. Apabila tidak ada urusan, ya mereka bersikap acuh tak acuh kepada kita. Contohnya, si A tiba-tiba meminta tolong kepada si B untuk mengerjakan tugasnya. Ketika tugasnya sudah selesai, si A tiba-tiba menghilang begitu saja dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, kurang bersyukur. Kurang bersyukur di sini berarti kurang bisa menerima keadaan saat ini. Contohnya adalah orang yang merasa iri ketika ada orang yang memiliki barang yang lebih baik dari barang yang dia miliki. Akibatnya orang tersebut tidak bersyukur atas apa yang dia miliki. Yang ketiga, sering mengeluh. Orang-orang yang sering mengeluh biasanya disebabkan oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Sehingga ketika orang tersebut menghadapi realita atau kenyataannya, orang tersebut menjadi menyalahkan keadaan, tidak bisa menerima keadaan dan situasi, dan akhirnya mereka mengeluh. Contohnya adalah orang-orang yang hidup di tengah pandemi seperti ini. Mereka berpikir bahwa hidup di tengah pandemi seperti ini, meskipun di rumah saja, akan terasa menyenangkan dan mulus-mulus saja. Dan pada akhirnya banyak orang yang mengeluh karena hidup di tengah pandemi seperti ini di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, merasa terbeban dan membosankan. Yang keempat, penuh penyesalan. Biasanya orang-orang yang seperti ini terlalu menyesali kesalahan-kesalahan kecil yang mereka buat, sehingga mereka terbawa kepada rasa penyesalan yang begitu dalam. Contohnya adalah seorang siswa yang hanya mendapatkan satu kesalahan pada ujiannya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan nilai sempurna. Akibatnya, siswa tersebut menyesal dan terbawa kepada penyesalan yang lebih dalam, sehingga dia tidak mensyukuri hasil ujiannya. Lalu bagaimana sih cara mengatasi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak pandai berterima kasih? Yang pertama, memperbaiki etika. Biasakan untuk berterima kasih, menyampaikan terima kasih apabila kita telah dibantu oleh orang lain. Dan kalau bisa, kita bangun relasi yang baik dengan orang tersebut, karena orang tersebut telah membantu kita, bukannya malah kita menjauhi orang tersebut dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, perbanyak bersyukur. Ya, kita harus lebih banyak bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa hidup, bersyukur kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita masih bisa tercukupi, bersyukur masih banyak orang yang peduli kepada kita, dan bersyukur kita masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Intinya kita harus lebih banyak bersyukur. Yang ketiga, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Berekspektasi itu boleh, tetapi jangan terlalu tinggi. Biasanya ekspektasi yang terlalu tinggi inilah yang membawa kita kepada sikap yang penuh penyesalan, sikap yang tidak berterima kasih, sikap yang tidak bisa menerima keadaan. Dengan menerapkan ketiga sikap tadi, kita bisa menjadi pribadi yang bisa lebih berterima kasih, yang lebih bersyukur, yang bisa lebih menerima keadaan. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan sikap. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.